Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalliyan hamidan wa musalliyan wa musalliman ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai banyak nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat bisa berkumpulnya di masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam yang sempurna semoga dilimpahkan kepada sebaik-baiknya makhluk yang nurnya menerangi hati manusia dan kedatangannya merupakan rahmat untuk seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan amalan hati. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta-harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Para jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar penilaian kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dilihat dari sisi lahirnya saja, seperti rupa yang cantik ataupun tampan, harta yang berlimpah, keturunan yang baik, dan seterusnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya melihat amalan hati seperti keikhlasan, ketundukan, dan juga amal anggota badan seperti salat, puasa, dan lain-lain. Ibnul Qayyim berkata, amal badan tidak akan ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya? Oleh karena itu, ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan. Bahkan lebih banyak dan lebih kontinu dan lebih wajib pada setiap waktu. Para jamaah rahimakumullah, amalan hati sangat penting dan sangatlah tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dari amalan hati ialah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Apabila ia buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah berkata, baiknya hati adalah dengan takut pada Allah, rasa khawatir pada siksaannya, bertakwa dan mencintainya. Jika hati itu rusak, yaitu tidak ada rasa takut pada Allah, tidak ada rasa khawatir akan kesiksaannya, dan tidak mencintainya, maka seluruh badan akan ikut rusak, karena hati yang memegang kendali seluruh jasad. Jika pemegang kendali ini baik, maka baiklah yang dikendalikan. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh yang dikendalikan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah meminta pada Allah agar dikaruniakan hati yang baik. Jika baik hatinya, maka baik pula seluruh urusannya. Dan sebaliknya, jika rusak, maka tidak baik pula urusannya. Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki oleh Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang amat besar. Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya lagi, maka tidaklah dia mengetahui apabila
apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Quran surah Al-Adiyat surat 100 ayat 9 sampai 10. Mungkin cukup sekian hadis yang pada kesempatan hari ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum penutup, marilah kita berdoa kepada Allah dengan menundukkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma in kana rizqan fis sama' fa'anzilhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana muharraman fatahhirhu wa in kana mu'assaban fayassirhu. Allahumma sahil fi hifdzil Qur'an. Allahumma yassir umurul muslimin. Allahumma shfi mardal muslimina fi kulli makan. Allahumma shfi mardal muslimina fi kulli makan. Anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya ya Allah, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberikan hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan-Mu ya Allah. Diberikan keturunan yang qurrat a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwana wal jinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.